Halo Smart Investor, selamat datang kembali di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas 5 langkah mudah mulai menabung saham, bagaimana membuka rekening saham, saham apa yang dipilih untuk ditabung, dan berapa hasil yang diperoleh dari menabung saham. Disclaimer, analisa berdasarkan data saham Bursa Efek Indonesia sampai 1 Maret 2019. Analisa disampaikan untuk investasi jangka panjang, bukan trading jangka pendek. Analisa disampaikan untuk informasi, bukan untuk rekomendasi. Do it at your own risk. Mengapa kita penting menabung saham? Kita perlu memperhatikan bahwa laju inflasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir rata-rata sekitar 4,8%. Inflasi yang terjadi setiap tahun akan mengakibatkan harga-harga barang terus naik. Artinya, uang yang kita pegang akan terus mengalami penurunan nilai. Jika kita punya uang 1 juta di tahun 2009 dan kita taruh di tabungan yang hanya memberi bunga di bawah 1%, maka 10 tahun kemudian hanya akan naik 8,3%. Sedangkan harga-harga barang akan naik sebesar 58% karena inflasi. Artinya, nilai uang akan turun karena tabungan kalah melawan laju inflasi. Mari kita perhatikan indeks harga saham selama 10 tahun terakhir. Di tahun 2009, IHSG berada di posisi indeks 1416, sedangkan di tahun 2019 IHSG sekarang berada di posisi 6500, sehingga harga saham-saham rata-rata mengalami kenaikan 350%, artinya masih lebih besar dibanding laju inflasi. Setelah kita mengerti pentingnya investasi saham, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menabung saham? Berikut adalah 5 langkah mudah untuk menabung saham. Pertama, buka rekening saham di salah satu sekuritas. Kedua, tentukan nominal dana yang disisihkan untuk ditabung. Ketiga, pilih saham yang ingin ditabung. Keempat, setor dana secara rutin setiap bulan. Kelima, beli saham secara rutin setiap periode. Pertama, Anda perlu membuka rekening saham di salah satu sekuritas. Ada banyak pilihan sekuritas tempat Anda membuka rekening saham. Anda bisa membuka rekening saham secara online atau datang ke kantor cabang sekuritas terdekat. Setelah Anda memiliki rekening saham, maka Anda sudah bisa melakukan pembelian saham secara online melalui handphone atau komputer. Langkah kedua, tentukan nominal dana yang disisihkan untuk ditabung. Alokasikan pendapatan Anda per bulan untuk simpanan, biaya hidup, membayar cicilan, dana darurat, dan amal. Jangan menyisihkan simpanan dari sisa pengeluaran, karena kita cenderung tidak bisa mengendalikan pengeluaran. Jadi, Anda harus sisihkan simpanan di awal sebelum pengeluaran. Langkah ketiga, pilih saham yang ingin ditabung. Mari kita lihat gambaran kinerja saham selama 10 tahun terakhir. Dari 530 saham yang tercatat, ada 32% saham yang mengalami kerugian, sedangkan 67% mengalami keuntungan. Artinya, menabung saham tetap memiliki resiko. Maka kita perlu memilih saham berkinerja bagus dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Dari 67% saham yang mengalami keuntungan, ada 228 saham dengan return di atas 6% per tahun, 160 saham dengan return di atas 10%, 71 saham dengan return di atas 20%, 47 saham dengan return di atas 30%, dan ada 33 saham dengan return di atas 40%. Bursa Efek Indonesia setiap 6 bulan sekali merilis daftar saham yang masuk dalam LQ45 dengan kriteria memiliki fundamental keuangan yang baik, memiliki transaksi tinggi selama 12 bulan terakhir, dan memiliki kapitalisasi pasar tinggi. Dari 45 saham ini, kita akan memilih saham-saham perusahaan besar yang memiliki kapitalisasi pasar paling tinggi. Semakin besar market cap, maka semakin kuat perusahaan tersebut terhadap permainan spekulan dan guncangan ekonomi. Kita akan saring daftar perusahaan dengan market cap di atas 150 triliun. Setelah dilakukan penyaringan, hanya ada 9 saham yang masuk, yaitu Astra International, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Gudang Garam, HMSP, Telkom, dan Unilever. Mari kita simak return 9 saham blue chip ini selama 10 tahun terakhir. Dimulai dari Telkom yang memiliki return 210%, Astra 456%, Unilever 521%, Bank BCA 691%, Bank Mandiri 703%, Bank BRI 751%, HMSP 868%, Bank BNI 1129%,
dan tertinggi gudang garam 1973%. Langkah keempat, setor dana secara rutin setiap bulan ke rekening saham. Transfer dana dari rekening tabungan ke rekening saham pada tanggal yang sama setiap bulan. Lakukan secara konsisten. Langkah kelima, beli saham secara rutin setiap periode. Beli saham yang Anda pilih secara rutin setiap bulan dan beli saat harga saham sedang murah. Berapa hasil nabung saham? Berikut adalah contoh simulasi jika kita menabung saham sebesar 1 juta rupiah setiap bulan, di mana pada tahun 2003 harga saham gudang garam sebesar Rp7.400 per lembar dan sekarang harga saham sebesar Rp91.000 per lembar. Maka jika kita bandingkan, kalau kita menabung biasa hanya menghasilkan Rp195 juta rupiah, tapi jika kita menabung saham akan menghasilkan Rp990 juta rupiah. Contoh lainnya, jika kita menabung saham 1 juta per bulan, di mana harga saham HMSP 1 Januari 2003 sebesar Rp112 dan sekarang harga sahamnya menjadi Rp3.920. Kalau kita bandingkan, jika kita menabung biasa hanya menghasilkan Rp195 juta rupiah, tapi jika kita menabung saham akan menghasilkan 1,4 miliar. Perbedaannya sangat signifikan. Berikut tips nabung saham untuk pemula. Pertama, jangan lupa diversifikasi, karena dengan melakukan diversifikasi, maka kita akan meminimalkan risiko. Bahkan perusahaan besar dapat ambruk. Ingat pepatah penting dalam investasi, jangan taruh semua telurmu pada satu keranjang. Kedua, jangan tergoda keuntungan besar jangka pendek. Transaksi jangka pendek memang menggiurkan. Dalam hitungan menit, Anda bisa cuan jutaan. Namun transaksi seperti ini memiliki resiko sangat besar. Anda harus siap untuk kehilangan uang dalam jumlah sangat besar. Pasar saham berubah dengan sangat cepat. Hari ini Anda untung jutaan, tapi besoknya uang Anda amblas. Ingat, keuntungan besar, maka resikonya juga besar. Ketiga, jangan mudah panik saat pasar tiba-tiba anjlok. Jangan terlalu takut rugi. Panik selling terjadi karena investor takut saat harga saham terjatuh. Tindakan ini dipicu oleh emosi ketakutan daripada analisa rasional. Begitu Anda jual, ternyata harganya langsung naik lagi. Lakukan analisa dulu apakah saham yang ingin dijual masih layak dipegang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.